Ayo, tangkapnya saya pegal lumayan gitu kan. Ada nggak? Surat ayat 84 kan terakhir kan Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullun hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyati Dawud Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas shalihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullum faddalna 'alal 'alamin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan kemudian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lot masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Iya, itu kan urutan susunan zuriyah. Anaknya Nabi itu Nabi gitu loh. Turunannya itu ada jelas. Cuma nanti akan jadi masalahnya kan begini. Saya kan udah ngomong ada perempuannya itu solehah, ya kan? Lakinya itu udah jalan gitu loh. Iya, istrinya Fir'aun itu kan solehah. Fir'aunnya kan udah jalan gitu kan. Kira-kira begitulah, repot enggak. Terus ada yang perempuan yang nggak solehah, suaminya soleh, Nabi Lut. Iya kan? Ini Nur sempurna kalau ayat ini Nabi Lut. Yang lainnya adalah sama-sama soleh dengan soleh. Sama saja orang hidup itu ada bapak sama ibunya. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, jelas-jelas Nabi Adam. Nggak ada bapaknya, Nabi Isa, gitu. Terus ada lagi anaknya kiai yang belanut gitu kan. Ceritanya Nabi Nuh Kanan. Jadi kalian jangan terus langsung tuan ke kiai masa nggak pantas gitu. Biasa-biasa itu sudah alam itu memang begitu. Ada yang begini, ada yang begitu gitu. Makanya kan sering mengatakan ada anak biologis, ada anak ideologis. Apa bapaknya yang putus anaknya harus ibu? Ya tidak. Saya katakan Hadrotus yang bangun NU, mendirikan NU. Anak-anaknya tidak NU semua. Pak Karim itu jelas-jelas itu tetap masuk gitu kan. PBB kakaknya Pak Yusuf Hasim. Pak Holik PUI Oba. Ada lagi yang namanya Pak Yakub, Gus Yakub. Saya itu kita kalau ngomong itu Gus, kalau di Kebiru tuh kan gas-gus nggak ada, nyatanya wedus gitu kan. Itu benar-benar ngarahin. Saya semuanya pernah ngaji semua, kecuali Pak Yusuf Hasim saya nggak ngaji karena dia politisi. Tapi kepada orang-orang yang diperintahkan untuk memimpin pondok saya ngaji gitu. Entah ngajinya benar apa enggak, menurut saya benar gitu.
Yang penting saya kalau maghrib itu lagi di depannya kiai. Wah, bapak saya senang bener tuh ngesel tabal. Perkara nanti habis jam 10 hilang gitu, lain lagi urusannya. Biasanya jam 10 hilang nonton duduk. Gitu. Nanti pulang-pulang subuh ketahuan lagi sama anaknya Hadratus Syekh namanya Ibu Khadijah. Suruh pulang gitu kan, dia pulang sidang gitu kan, dan rapat apa baru pulang. Makanya nggak percaya ketika saya dapat beasiswa itu nggak percaya. Begini sering nonton ludruk bisa. Apa di Mesir itu ada ludruk katanya. Nah, yang nggak ada turunannya itu cuma Nabi Isa. Kok bisa jadi ya gitu kan? Ini akhirnya ditanyakan Hasan Hussein. Apa ada turunnya Nabi Muhammad yang laki-laki? Kan nggak ada. Ngotot pakai dalilnya ini para penggemar dunia itu loh. Ada yang pakai ini bahwa Siti Maryam doa-doa Nabi Isa itu nggak ada bapaknya. Jadi kalau Dzurriyyatur Rasul itu masih ada. Orang tobat-tobat orang Dzurriyyatur Rasul. Mengong begitu kan. Saya lagi baca terus banyak saya kiriman kitab itu Syarif Hidayatullah itu terusannya sampai di mana gitu kan. Saya baru tahu mengidentifikasi Syarif Hidayatullah itu turunan Raja Abdullah, Syarif Abdullah ada di Ismailiyah. Saya lagi baca sejarah tentang kota Ismailiyah. Tapi kenapa jadi Syarif gitu loh? Padahal kalimat Syarif itu tidak ada. Di Mesir itu nggak pakai Syarif. Ada di Surabaya ya. Syarif tambah Yoso. Itu kan ada kan? Oh. Syarif tambah Yoso gitu kan. Oh, terus rombongannya Rioyo kapal keruk membangun darat mikirin itu sampai ke Ngarat-ngarat. Wah, mikirin apa ya? Kamu ngerti itu kalau pariannya yo kan duit itu kirun itu urusannya. Belum itu gak ada ceritanya begitu. Jadi ya wajar-wajar aja ya aku seperti turun. Padahal gak ada turunannya Rasulullah yang pas benar tuh karena Rasul tidak punya anak. Mengharapkan Hasan Hussein Mahmud ini itu kan anaknya Ali. Ali siapa? Mantu. Ya nggak tahu bagaimana cara melegitimasinya gitu kan. Saya mau kawin anaknya Syarif, perempuan itu Syarif. Saya itu ada di Yahya di Cirebon, nggak bisa. Sudah cinta sekono-kono nggak bisa karena saya bukan Syarif. Bukan Syarif tambah Yosef, nggak bisa. Katanya nanti hilang turunannya. Kan begitu yang berlaku begitu. Giliran dia kawin, saya naik dewi aja, barokah. Ya mesti biar aja gitu kan. Oh, yang biasa itu tuh. Bahwa adalah Ishak wa Yaqub bulan Adena, wanupan Adena mengkau, peminduriatihi, Dawud terus Zakaria Yahya sebelum minas solihin. Malah kalau di perjanji itu disebutkan ada syairnya itu minas sahaki. Itu kalau tidak syaratnya dari perselingkuhan, turunan daripada Nabi besar Muhammad SAW itu jauh dari perselingkuhan. Padahal saya sepakat dengan Nur bahwa selingkuh enak, ada seninya. Saya sepakat aja dengan beliau. Kembang-kembangnya cinta itu adalah selingkuh. Wa kullan fadolna alal
Ada di surat Al-Baqarah. Saya ini orang Yahudi, orang yang terhormat, orang yang mulia, ada di Quran. Sama saja orang Mesir itu tulisannya ada, Mesir itu di Quran. Ihbitu wisrom fa inna lakum ma sa'altum. Kalau nggak salah ya ceritanya Ashabul Kahfi, berangkatlah kamu ke kota. Di sana tuh apa yang kamu minta pasti ada. Artinya itu bukan Mesir yang sekarang, ke kota maksudnya. Itu bangga orang Mesir ditulis di Harry Potter. Nah, landing itu bahasa Arabnya hubur. Itu landing. Terus gede bener tuh. Itu misal pakai lakum masa altum. Mas, umur bener gitu kan. Harus soal terserah. Mana kadang-kadang Pak bergaul sama Mesir yang orang kampung. Di Indonesia ada rembulan enggak? Ya kayaknya memang dia ada doktrinnya bahwa Mesir itu unggul badan. Doktrin Mesir itu pokoknya semuanya bagus semua di Mesir. Iya sih, gitu saya bilang begitu kan. Nabi siapa sih yang nggak pernah ke Mesir? Nabi siapa yang nggak pernah ke Mesir? Perjalanan kita dari Mesopotamia ke Mesir balik kan. Nggak pernah tuh banyak katanya adanya yang ke Jawa yang mungkin ada mungkin. Terus wamin abaihim wa dzurriyyatihim wa ahwalihim wastabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Jaminan terus dzalika hudallah. Ini kalau begitu sudah hudallah itu repot. Apa kita mendapatkan hidayah? Tapi tetap kita minta. Makanya lah kalau sholat pakai sholat yang beliau itu ketika ihdinas siratal mustaqim. Dia sapi bacanya. Saya kan begitu Allah Akbar siratal mustaqim. Boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang duduk. Maka pengennya sendiri. Kan satu lagi duduk. Kan duduk sekarang udah gak bisa duduk. Saya dikasih pahalanya sama Gusti Allah cuma separuh saya duduk di kursi. Udah begitu, alah sholat kamu sampai berpuluh-puluh tahun dua kali sholatnya duduk separuh kamu diskon gitu kan. Itu kalau bener gitu kan. Kalau nggak bener lagi diskon lagi gitu. Akhirnya kan makin jauh dari surga. Mudah-mudahan keselamatan. Nah, benar kan selamat sudah pindah. Tadi ini kata di PBB itu tuh sebelah tukang gado-gado itu namanya selamat. Nggak tahu udah digusur kali. Jadi kalau Allah yahdi bihi man yasa. Hidayat itu perdebatan kemarin, hidayat itu harus dicari, betul. Tapi giliran manyasa gak ketemu-ketemu itu. Gitu kan. Kenapa kita yang sudah dapat hidayah, sudah Islam walaupun turunan, ya kita pelihara dengan taufik. Apa itu taufik? Amal khair itu. Kita pelihara kewajiban-kewajiban kita, zakat kita, pada kita. Kayak orang lain mengatakan barang siapa yang puasa ya kan bulan Rejab maka pahalanya 1000 kali. Puasa aja loh. Selama seminggu 7 kali 1000 7.000 kan. Bulan puasa cuma 30 kan, 7.000 dibagi 30 berapa tahun tuh yang tidak sholat nggak puasa lagi. Ingat itu puasa namanya puasa sunnah. Nunggu kebiasaan nyampur sih. Bayar kodok dicampur Senin Kemis. Katanya dapatnya pahalanya tuh. Ya enggak lah, kodok is kodok, Senin Kemis is Senin Kemis. Senin Kemis ya kodoknya
kayak gimana dilakukan, fotonya belum diselesaikan, masih kan gimana? Justru kok saya udah bayar berapa? Terus saya bilang, enggak, fotonya dikerjakan itu. Uang saya kerjakan, ya sholatnya dikerjakan. Berapa banyak itu kita meninggalkan sholat, belum pakai mazhab yang kalau sholat bukan langsung kemana-mana, yang penting kemana-mana kita masih sholat. Kurang kesan kalau saya gitu kan. Kalau nanti ada pelajaran satu tasawuf lagi sampai nggak bisa, harus sholatnya khusyuk. Ya kita belajar tentang khusyuk. Ini khusyuk baru cepet tarik dari belakang maju, itu kan coba sialan dong gitu. Dari mana mau khusyuk? Walau asyarullah ta'amal ya'malunnya, kalau sudah syirik habis semua. Ulaika alladziina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwata wa iyyakun biha ulai faqad bakana bil qauman laisu biha kafirin. Kalau kita melakukannya, ulaika alladziina atainahumul yadin bidan qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikr lil alamin. Jadi jangan kaget, gitu, kaget-kagetan gitu. Udah kiai begini mengomentari bapaknya. Terus kan komentari yang nggak enak-enak itu kan. Masa sih nggak bapaknya kan begini gitu. Wala taziru wasiratun wisran ukhra. Kalau sudah dewasa, iya dosa dipikul masing-masing. Nggak ikut orang tua gitu kan. Sekalipun makan masih ikut orang tua. Ikut kiai. Iya. Si Ramli. Wa ma qadarullah khairan. Ya cepat kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadarihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in qul man anzal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratis tubduna wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillahu thumma dharhum fi khawfihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagaimana dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini kan ceritanya kepada umatnya Nabi Muhammad ketika itu. Dan setelah 40 hari kan dia dapat law, papak batu itu kan, bukan kertas. Kalau bahasanya Ten Commandment itu kan ada 10 janji Tuhan. Untung di situ nggak ada dilarang merokok. Kan semuanya isinya dilarang, tetap ada di antaranya dilarang menyekutukan Tuhan, itu ada di situ.
sebagai ketidakpercayaannya umatnya Nabi Musa terhadap Musa. Banyak kok. Sudah dikasih nikmat umatnya. Banyak. Manzal kita taj'aluna kira bisa takuna wa tuhkuna katsira. Dibikin dari loh itu menjadi scroll. Gulungan itu. Dan ketika mindahnya ke sini dari sini ke sini banyak ditambah-tambahin, banyak yang dikurangi. Jadi dari zaman dulu juga udah ada begitu. Untungnya teori begitu ketika di dalam masalah Al-Quran tidak model begitu. Nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Dengan orang-orang ahli qiraah dan kuat di situ Quran mulai ditulis. Maka timbul namanya qiraatus sab'ah. Ada yang malun, ada tak malun, itu kan mana yang paling unggul yaitu mushafus mani dalam tulisannya. Ada Ibnu Abbas, ada Masya Allah di Indonesia yang ahli qiraatus sab'ah selain Kiai Arwani yang di Kudus, yang modern itu ada namanya Dr. Profesor Dr. Husaimah yang orang Sulawesi. Perempuan saya katakan itu perempuan. Hebat Pak Husaimah. Sudah memegang qiraatus sab'ah. Sekarang yang dicalonkan lagi Dr. Ahsin Saha tentang qiraatus sab'ah. Ahsin Saha. Saho. Kata kakaknya, kenapa Saho bukan Muhammad? Kakaknya kan namanya Husain Muhammad, ini Muhammad. Bapaknya kan namanya, ini ke Saho. Lahirnya Sabtu, ubutannya Kamis, kejauhan juga ternyata buat itu. Jadi pakai Saho. Dan kalau ketemu kata siapa, kata saya gitu, nanti apa begitu. Ada namanya Amal Saho. Seumur, tapi tuan sana dengan saya. Ya profesor, saya provokator. Wa alam tu malam ta'lamu. Ini tambah-tambahin wa alam tu malam ta'lamu antum wala abalukum. Jadi tentang rekayasa, dunia rekayasa untuk zaman Nabi Musa tidak ada. Tentang turun Injil sama juga begitu. Ya itu kan mana yang Injil yang aslinya, mana Taurat yang aslinya. Saya juga kenter gitu ketika putusannya kepada Ahlul Kitab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzir ummul qura wa man hawlahu. Dan yang sekitar min ayat al-Rasul Bani Adam al-Ajamin. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minun wa hum ala sholatihim yuhafizun. Tetap mereka yang menjaga sholatnya. Dimas ini ahli Tuhur, asar, kan ada waktunya. Asar, maghrib, gitu kan. Maghrib bisa ada waktunya kan. Bisa subuh, tapi subuh sampai duhur. Nggak tahu besok ini Abah ada di sini. Wakilah gitu kan, ketika subuh itu anak-anak di sini tuh langsung pergi ke Mekah. Rata-rata begitu. Ya. Rata-rata Kalau begitu ya. kecuali Endang. Kalau Endang ada itu biasanya di sini dia. Yang lain Baru muncul. Oh, gitu. Dimas sebagai laporan aja nih, Bang. Sohe kata Abah.
hebat ke Mekah semua. Iya Nur. Pulang-pulang jam 9. Bolak-balik jam 6 sampai jam 9. Tidur udah ketemu. Oh. Ya, enggak ada dua. Kamar mandi. Ya, malam ibadahnya aja. Mempeng. Gak repot satu sih di sini hobi. Ibadahnya. Wahum ala sholatihim yuhafidun ayyuqimuna bima faradu alaihim min adai sholawati bi awqatiha. Kalau shollu alaihi kama ra'aitumuni itu sholat. Shollu alaihi wa sallimu taslimah, bukan sholat itu sholawat gitu. Kalimatnya sama. Shollu alaihi wa sallimu taslimah, bukan itu ayat menunjukkan sholat. Aqimus sholata wa atuz zakat, baru aqimus sholat diterangkan di bawahnya shollu kama ra'aitumuni sholli. Jadi sholat itu harus muni usul. Iya. Oh, ayat munius. Itu sahadatnya ada yang wak begini ada gitu. Saya sudah keter kan ada takbiratul ihram. Pakainya di sini katanya harus di hati. Oh, ada yang begini. Giliran meninggal gitu kan. Kok nggak di sini gitu. Saya pernah begitu lah, mas ini kan kalau sholat kan begini mas, dia bakal meninggal tetap aja di atas pusat. Nah kan begitu, sholat artinya ketika takbir itu di atas pusat, bukan di sini. Cari sokowe, begitu mungkin gitu kan. Kalau sholat kamar itu mungkin sholat mungkin pernah, aku harus hati. Udah perasaan saya kita bikin itu di atas pusat. Orang itu ketika meninggal mencari itu bahasanya kok gak begini gitu kan. Begini kan susah ya. Ada itu. Oh bid'ah. Ya kan repot lorot aja. Bagaimana melarang orang itu kan dilakukan. Nah ini bicara tentang gunjingan yang mudah-mudahan tidak ada gunjingan ini digoreng lagi gitu. Saya bilang siap-siap digoreng lagi gara-gara dengan anjing Rame lagi itu biasa. Cakar-cakaran. Ya kan. Setelah aku sudah jadi sepi lagi. Ini lagi musimnya gonggongan gitu. Paling udah kelewat gonggongan. Gitu kan. Yang dilarangnya yang punya lagi mau pengen bikin kantor di sana, gitu kan di IKN. Kita yang di bawah yang keluar gitu kan. Iya. Ya, tapi ya tetap aja biasa aja itu. Butuh si cantik gitu, molek gitu kan. Aduh, digodain sana, Semok. sana, semok, endron. Mancingin cepet. Semok. Ada pertanyaan untuk saya tutup. Dimas Senawi. Ya, jadi saya usul ini, mumpung ada ahlinya tentang masalah tasawuf gitu. Kalau saya bicara tasawuf, dua aja nggak benar, sholat aja nggak benar, pantas gimana? Nanti sampai diajarin ilmu-ilmu yang lain, ilmu kasar. Ambil. Enggak. Kemarin itu sebenarnya kecelakaan aja dong. Cara kenapa? Kecelakaan ya artinya sholat mikrot itu sebenarnya saya Ngawur aja sholat kok dimikrot kecelakaan. bisa ada nih. Pertanyaannya yang kecelakaan itu kan. Pertanyaan yang kecelakaan karena Gagal lah. iya bukan kena gini. Masa iya kita mau belajar sholat perspektif atau rekod atau sufi lah gitu ya. Perspektif fikih aja dulu asal nggak gegeran mulu kata Abah Nurin kan begitu. Udah bagus. Iya ini kan dilengkapi maksud saya, gitu kan dilengkapi. Barangkali dilarang
dengan ditambah ilmu tasawuf gitu kan. Ya subuhnya itu ada, kalau nggak ada apa tuh ada gitu. Perkara dimulai dari takbir atau enggak, kayak modelnya saya waktu di pondok gitu kan. Langsung syahadat aja gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini lampunya dimatiin gitu kan. Itu kira-kira ada orang sholat kok ada loh gitu kan. Dia sedang menuju ke Mekah gitu kira-kira gitu kan. Ya pengen gitu kan. Jangan yang sampai wirid nangis terus masuk TV, bukan itu yang saya maksud. Benar-benar tasawuf, benar-benar. Sekarang udah hilang kan. Kakinya sambil dipijat, dikejepit gitu. Saya bilang itu suami perkotaan, itu gak lama saya bilang. Yang namanya munajat itu gak terbuka, tapi kita katakan orang yang sudah tingkatnya sudah atas, sholatnya pengen sendirian. Sama saya itu gak satu jamaah pengennya sendirian. Karena sakit cepetnya gitu. Iya, jadi begitu. Nanti mungkin ya saya tinggal konsultasi aja dengan beliau. Nanti pakai kitab harus ada pegangan gitu loh. Ini dia belum tahu itu, tadi ada ijazah dari subhanallah kiai semua yang hebat-hebat semua gitu. Ada Kiai Hamid. Saya juga waktu Kiai Hamid waktu utama NU di Kerapiak gitu. Saya ngantri itu datang itu Kiai Hamid pakai sopan. Mas, nanti ya masih lama. Saya kebelet pas. Apa Kiai? Pinjam saya dulu ya, gitu ya. Kami dibuka dulu masuk. Begitu keluar suruh mas. Terus kata teman-teman, itu wali itu katanya. Saya nggak kenal yang namanya Kiai Hamid, ya orang pakai sorbanan masuk aja gitu. Keluar gitu kan. Katanya Kiai Hamid Pasuruan tak parani nanti. Gitu. Katanya ini ditambah lagi nomor satu nih. Kalau kamu ahli maksiat susah ketemu Kiai Hamid. Kita nggak bisa diakal-akalin apa kayak gitu. Sholat akhirnya subuh ya tadi. Pengen sholat sama Kiai Hamid, sholatnya di sampingnya Kiai Hamid waktu subuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya di sini. Saking pundi. Kan nolak kan. Saking jempol kan. Biar sambil berdiri akhirnya kita berangkat. Bisa diakal-akalin. Mau pikir mulai. Iya. Siapa yang Cibadak apa? Bapaknya yang ini. Jadi jati. Syaratnya untuk jadi kiai memang tukang nakal. Iya. Kalau akal-akal kan abu ikan bisa akal buaya. Wajib. Kalau di buaya kan repot masuknya kan. Banyak orang ngantuk gitu mau. Wah, protapnya susah kan. Akhirnya jam 2 waktu itu biasanya Buya mau kalau sholat asar dia baru keluar. Jam 1:30 waktu itu. Ini alamat gak dapat nih kalau bilang kartunya sudah banyak begitu, siapa sih ini yang tunggu ini masing-masing. Mas, saya dari teman salam pakai Buya atau dia ini gitu. Enggak. Begitu masuk udah ngomong gitu langsung mana cakap? Oh ya, bangga gitu. Salam kiai gitu. Gue sebutnya cuma kayak itu dulu padahal nggak ketemu juga sama Elek jenenge yo. Masuk nasi saya bawanya kan jangkam sama korma. Begitu keluar terus selamat kan. Terus yang keluar itu kan yang lainnya kan udah diurus itu. Sama kayak Armin juga sama, kita kalah-kalahin aja. Kayak Armin tuh hebat apa gitu di seketik sana. Orang hebat. Orang nunggu di luar, saya lewat dapur gitu. Kan kenal semua di situ. Ayah mau ngobrol lagi gitu. Ngobrol kelamaan karena pakai kitab, baca terus kuliah waktu itu. Hampir baca kitab sampai jam 11 makan keluar, orang pada berembang semua itu dari rumah.
jenderal, apa sih gitu katanya. Kamu datang dan keluar. Akal-akalannya. Apa sampai kemarin nggak merasa diakal-akalin ibu tadi? Ya, kan diakal-akalin kan. Pertama kan debat seperti ibu tadi. Anu kayak gini, ayo kita ke kamarnya saya ke sana melihat buku-bukunya. Akhirnya kan di atas cerita. Saya ngakui kitabnya orang tua saya banyak ini baru 25%. Oh hebat kan akhirnya di situ keluar fatwa. Mari tanya PI ya di situ. Kan tahu sebenarnya bukan saya yang ngomong ya ibu. Tadi itu kan diakal-akalin. Seakan-akan saya ngerti tentang kitabnya semua, kitab bapaknya kan. Bapaknya aja bisa diakal-akalin apalagi Ayo tambahan Pak, sini Pak. Nasihat subuh atau nasihat apa? Nasihat duha.